Jadi Bapak Ibu sekalian, saya itu diajak Bapak Ibu belajar dari bujur dulu, dari bawah ke atas. Jadi nanti Pak Nadi mundur begitu ya, sama saja. Karena saya mewarnai bagaimana manajemen pendidikan ini bagi Ibu Bapak sekalian dari segi penelitian, dari segi hasil ya, dan dari segi experience pengalaman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bisa ada manfaatnya buat Ibu Bapak sekalian ya. Kemudian kemarin kita sudah bicara kinerja, jadi langsung ke kinerja ya. Apa yang harus kita siapkan dalam hal kinerja ini, kemudian bagaimana tekniknya. Nah, nanti salah satu ujiannya Bapak Ibu bisa bandingkan di mana Bapak Ibu bekerja dengan yang ada teori. Kalau saya UTS-nya ngarang Pak, ngarang aja Bu ya. Jangan khawatir, pasti ngarang dan Bapak Ibu pasti bisa. Karena saya punya konsep pemikiran itu tidak ada yang lain, tidak ada yang salah. Hanya belum ketemu saja pertemuannya gitu ya. Ya, proses ilmu juga begitu ya. Seperti falsafah si Kun itu ya, ada transidental satu mungkin. Sekarang abad 2000 udah satu ada bahwa bagaimana sebuah ilmu itu tidak nyata dan ada manfaatnya. Seperti metaverse ya, itu kan ilmu. Dulu aneh, masa sih ada orang bisa menghilang, masa sih orang bisa berubah jadi singa, masa sih orang bisa jalan di laut begitu kan. Sekarang nih saya Bapak lihat di Facebook, di media sosial ada di laut Nyiroro Kudul keluar. Padahal itu adalah aplikasi teknologi dan itu adalah sains ya. Dulu ditertawakan waktu zaman Aristoteles kan begitu. Aristoteles manusia ya, ada temannya manusia mati, Aristoteles tidak mati. Jadi siapa sih yang menciptakan saya? Siapa sih itu saya itu nanti siapa yang ngambil? Berarti ada sesuatu, ada menurut dia roh ya. Nah ini yang tidak bisa dibuktikan di dalam sebuah keilmuan ya, menurut filsafat ya. Makanya ada yang namanya teori of reality. Seperti itu nggak bisa dijadikan ilmu itu harus realitas. Makanya ada kalau Bapak Ibu penelitian realiternya, validitasnya diuji ya, apa benar itu metode ya, seperti itu ya. Tapi ternyata abad sekarang itu tercipta bahwa ilmu itu ada yang tidak terlihat, bukan gaib tapi teknologi ternyata ya. Alhamdulillah kita masih mengikuti. Ternyata filosofi Sikun itu benar adanya ya. Si Aristoteles itu betul adanya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan keilmuan ini untuk kebahagiaan, untuk keadilan ya. Itu menurut filsafat ilmu. Karena manajemen ini bagian dari sebuah ilmu. Pendidikan juga sebuah ilmu. Karena ada ontologinya, ada epistemologinya, dan ada aksiologinya. Bagaimana itu bisa ada? Dulu yang berbasis manajemen ada, naluri aja ngajarkannya. Sama santan kieu, cara kieu, baheula saya kieu. Ku kalau tes tiap maghrib kudu sholat, ke sholat baca, lanjutkan gitu. Diimplementasikan di pondoknya, kudu udang penting dicepret, anu teh udang dicepret dijalankan itu naluri ya. Udah sekarang banyak teori-teori nggak begitu motivasinya ya. Anu teh dulu tuh lelokkeun ka bawah. Protes kan Bob. Sekarang nggak bisa. Diciwit tina diadukeun sampai dihukum. Tapi hande itu sepupunya. Namanya tuh bong-bong teh jadi budak teh gitu kan. Jadi guru sekarang nggak bisa begitu. Jadi harus ada teknik strategik bagaimana mendidik anak itu dengan baik. Gitu ya. Salah orang diadukeun ke polisi sampai dihukum gitu.
paradigma baru apa sebuah kemunduran dari sebuah to manage? Berarti manajemen sekolah itu nggak mempan, ya, nggak mampu mendidik anak. Ini adalah pemikiran kita, orang-orang pendidik, ya. Seperti apa sih sebenarnya? Nah, apa mungkin paradigma? Apa maksudnya paradigma? Ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar menjadikan sebuah pendidikan itu adalah sebuah yang mungkin kayak barat. Sekolah tehnya ya guru nao, suku ke mana, gitu ya. Saya pernah lihat pendidikan di Jepang, disuruh aja anaknya berdiri satu. So, apa mungkin cerita naon? Gurunya diam aja, hahaha, sedih gini. Jadi setiap anak berpendapat, kamu cerita tentang dia apa sih? Cerita tentang sifatnya. Si anak dia cerita tentang bajunya, dia cerita tentang keluarganya dan tetangganya. Semua berbicara tentang sesuatu objek, bebas. Orang bebas berpikir, ayo balik sasarean, ayo balik, gitu kan kalau lihat sekolah di luar negeri seperti itu. Nah, apakah ini paradigma di Indonesia seperti ini? Nah, jadi mungkin klasikal itu tidak harus seperti ini kita kuliah itu. Bisa di sawah, bisa di hotel, bisa di masjidnya. Di mana yang penting ada transfer ilmu secara natural, tapi ada yang namanya menjadikan sebuah proses belajar, ya. Enggak dimanapun tempatnya, artinya ya tempat. Kalau kita tempat belajar, proses belajar sekolah kayak proses belajar itu orang disebutnya sekolah, tapi tidak harus di kelas. Ini tantangan kita ke depan, ya. Tentu tugas ibu bapak sekalian nih, magister, ya, pendidikan harus seperti apa kalau ada fenomena begitu. Jadi emang pasien guru nggak nolong, depan. Karena kalau diderai terjadi sampai dilaporkan guru yang sedih. Apakah harus begitukah guru? Di mana manajemen sekolah? Mana SDM itu fungsinya? Atau sudah bergeser fungsinya? Kalau bergeser akibat dari apa dan harus apa strategi yang kita jalankan? Nah, ini fenomena, artinya gejala-gejala yang ada di masyarakat saat ini tentang sekolah, apapun bentuknya, ya. Punten dulu yang namanya lulusan pesantren, aduh subhanallahnya aneh, saya tidak dikurung, jadi kurungnya aneh. Kalau telepon, Zaman dulu, saya kan nggak pernah dikurung, makanya hot pen, heran. Kalau dia temi ampun, suruh orang kampung, orang pesantren, gitu ya. Asal kumah gitu pesantren. Karena fenomena sekarang sudah beda sekali. Bahkan orang pesantren sekolah di luar negeri, beasiswa juga melebihi yang bukan pesantren. Nah, ini berarti sebuah keunggulan, keunikan yang harus ada. Apakah itu berubahkah fenomena seperti itu? Nah, tentu ini ada salah satu manajemen, ya, namanya berbasis sekolah. Jadi yang namanya manajemen berbasis sekolah atau SBM, sudah pernah kenal ya Ibu? MBS, ya. Nah, ini saya coba menyampaikan hal ini. Seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini salah satunya adalah bagaimana sekolah ini berkembang mengikuti perkembangan zaman, peradaban, paradigma. Misalnya sekarang ada yang namanya teknologi nih, ya. Tadi saya katakan, apakah itu sebuah penghayalan? Tapi kan hasilnya ada aplikasi, ya kan? Berarti kalau ada keilmuan aplikasi, ada dong epistemologinya, artinya ada dong runtutan poin-poinnya kenapa dia bisa jadi aplikasi. Kemudian dari awalnya ontologinya, kenapa itu bisa ada, apa latar belakangnya. Nah,
bisa dijadikan sebuah keilmuan. Jadi yang namanya manajemen berbasis sekolah pun ini sebuah keilmuan yang bisa berkembang sesuai dengan latar belakang, keinginan, tujuan dari yang punya, ya, atau kondisi orang itu. Jadi salah satu MBS itu salah satu tuntutan perubahan dalam dunia pendidikan sebagai dampak globalisasi dan kemajuan teknologi adalah perubahan di tingkat perilaku konsumen. Jadi mahasiswa, murid, orang tua, masyarakat itu sudah inginnya lain-lain gitu. Ya, keinginannya lain-lain. Kalau dulu cukup sekolah GSM, alhamdulillah gitu ya. Berjengkal di Mekah, ribuh sekolah di daerah 5 kilo sebelum diangkat. Mama yang sekolah mehese 5 kilo. Zaman dulu undiannya wah, lebih lagi zaman penjajahan udah syukur ya keinginan sekolahnya. Nah, ini sebuah perubahan. Jadi hal ini masyarakat atau orang tua siswa tidak dipungkiri saat ini konsumen menjadi semakin banyak tuntutan. Nah kan kemarin kita sudah ceritanya kumaha Bu, kegiatan harus ada, uang nggak ada. Kalau enggak kita nggak mengikuti kondisi yang ada. Baik mengenai kualitas lulusan, fasilitas pendidikan maupun biaya pendidikan. Kan kualitas lulusan juga, mohon maaf, kenapa indeks pendidikan kita rendah? Karena kelulusan kita itu tidak sesuai dengan dunia kerja. Lulus sarjana tapi pengetahuannya di SMA, jadi gajinya di SMA. Nah, hanya berapa yang sama seperti sarjana, hanya berapa orang. Tapi kalau mayoritas seperti itu akan menurunkan investasi pendidikan. Makanya dulu waktu zaman kakak saya sekolah SMA sama SM keren ya. Akhirnya kan dia SMP kan? Iya. Sampai TK SD itu wajib sekolah. Dulu sekolah SD Bapak kalau anak SR juga ya. Sekolah rakyat. Karena zaman dulu sekolah rakyat udah bagus. Mereka tidak pada sekolah. Tapi sekarang masa sekolah SR itu bisa ya. Karena orang sudah levelnya ke S3, S2. Jadi makin tuntutan masyarakat makin tinggi, kualitas pun makin tinggi. Nah, kemudian kalau kualitas tinggi diikuti dengan fasilitas dan biaya. Ini yang harus kita pahami ya. Kenapa kita harus memiliki manajemen berbasis sekolah? Oleh karena itu, manajemen pendidikan harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dapat bersaing secara efektif, dan konteks persaingan lokal, masa bahkan global. Tidak sedikit Bu, anak-anak kita sekolahnya mau di luar negeri. Hebat, ya. Hebat kalau hebat mudah ya. Kalau saya malah enggak. Suami saya jangan sekolah di luar, di SD PPKM ayam. Coba, ini kan niatin udah ketemuan keluar di Bandung ya. Menang di Garut, tadi si ibu ngilu ke Garut, hidup. Nah, itu salah satu pemikiran juga yang apa bagus atau tidak ya. Yang jelas di dunia kerja itu dituntut bagaimana kualitas daripada hasil pendidikan tersebut. Nah, ini konteks global dan persaingan. Dan yang ketiga adalah upaya untuk meningkatkan daya saing dan keturunan perubahan sebagai akibat derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Maka penerapan kebijakan desentralisasi dalam dunia pendidikan menjadi sebuah keniscayaan, terutama di tingkat satuan pendidikan. Jadi harus ada desentralisasi. Makanya ada sekolah dasar menengah, pendidikan tinggi, dasar menengah ada lagi apa ya? Ada yang bersifat apa? Madrasah, pesantren, pondok ya. Nah itu kan berarti manajemennya berbeda.
Sekolah kami juga sama yang umum. Ada sekolah nasional, ada sekolah internasional. Ada yang berbasis teknologi, ada yang berbasis alam atau nature. Semua adalah untuk memiliki keunggulan di desentralisasi masing-masing. Nah ini yang mampu, yang harus kita membuat sebuah kebijakan desentralisasi ya, yang diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan pendidikan di daerah Indonesia. Jadi mungkin yang dibutuhkan bukan hanya dokter lokal, bukan hanya magister lokal, tapi juga magister dokter internasional. Atau mungkin lokalnya yang seperti apa, bisa berbasis teknologi atau berbasis alam. Maka itu semua dibutuhkan di dunia ini, di masyarakat. Jadi yang paling bagus adalah yang cengli, Bu. Yang cengli apa? Yang kita bangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa adanya sekolah yang berbasis pendidikan berbasis sekolah? Jadi ibu jangan heran, sekolah itu nggak boleh disamain. Ya. Pesantrennya besarnya, mun gontor juga kieu, suka miskin dia kieu, ya. Al-Masuk dia kieu, Al-Huda juga kieu. Apa? Ada mediku apa mediku? Ayah di itu dia SMA. Kamu mediku mana? Yang ada body. Jadi masyarakat bisa memilih. Saya lagi body, teman saya juga sama di Bandung. Saya naik pesantren budak teplok, Gini mas, 2 kali kita cuma ketemunya 1 bulan 1 kali harus untung, tapi terjamin ininya. Saya ngaliwur, bapak naliwur, saya liwur, misalkan ini gimana? Ya, itu kan kebutuhan masyarakat. Dicari Bu masyarakat yang sekolahnya seperti itu. Ada Bu, saya senang ketemu saya di Malaysia. Indonesia bagus. Saya senang di Indonesia ada pesantren ini. Anak suruh mandiri, bercocok tanam gini. Padahal saya kata dilarang di Indonesia. Terkenal di Malaysia Bu. Mendidik anak seperti ini, nilai kebangsaannya begini. Ketawa saya ketemunya di kereta api. Gimana mau ke Malaka saya ketemu. Saya ketawa aja. Ternyata di pesantren itu banyak sekali mahasiswanya, muridnya dari luar negeri. Karena dia cocok dengan habit mereka yang frontal, musang-menang, yang tidak mengerti bertani boro-boro tanah lagi ke ayah, ya. Yang nggak mengerti sekarang udah sekuler, tapi sekulernya agamanya udah Islam, tadi sana kumaha, ya. Seperti di Yunani kan, Turki, yang Eropa itu sudah Islamnya modern, puasa kumaha orang, sholat di kumaha orang, penting sholat, puasa, emang gak baik, ya. Nah mungkin seperti itu karena udah ke Eropa. Dia ingin cari yang betul-betul bagaimana pendidikan pesantren benar gitu kan. Al-Quran, habitnya, kebudayaan pesantren. Ternyata Indonesia itu terpandang bagus. Saya ketawa aja. Ibu di mana? Saya di perguruan tinggi Pak. Sampai sekarang saya berteman. Sekali-kali aja ya karena suka nanya pesantrennya saya tak bisa jawab. Istri ayah pesantren lagi, istri bubarkan. Tapi di luar negeri itu menjadi idola. Jadi sekolah berbasis sesuatu itu kenapa ada? Dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan dibutuhkan awalnya. Makanya kita mendirikan itu harus berbasis sekolah sesuai kebutuhan masyarakat. Apapun. Jadi terkadang jadi bupal, terkadang jadi beo, dia maju miring juga gitu, terkadang. Karena masyarakat itu memiliki kapasitas keinginan sendiri-sendiri, gitu ya. Nah ini. Jadi manajemen berbasis sekolah adalah istilah terjemahan dari School Basic Management. Ya, ini di Amerika. Ternyata di Amerika masyarakatnya menanyakan bagaimana nih
masyarakat gitu. Ceritanya begitu. Maka timbullah pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, saya ke Bapak udah ya ke apa? Ini Malaysia, perkantoran Malaysia, ya. Kan di sana tempat belanjanya khusus buat pegawai negeri, jadinya keluar didinya, jadi nggak ada di luar itu jam kerja mobil di luar umum nggak ada. Mulai kuriling eta ya, udah akhirnya juga IKN lah ya, tapi IKN lebih bagus lagi ya. Nah itu pendekatan politis, bagaimana membangun habit kebiasaan orang-orang pegawai itu bisa di sana begitu. Jadi kinerjanya tinggi, bisa seperti itu. Jadi organisasi sekolah itu bisa dibangun sesuai dengan mereka, ya, partisipasi mereka. Saya ingin belanja parfumnya tak dekat sekolah. Saya ingin belanja ada pasarnya tak dekat masjid di belakang departemen ini, boleh. Nah, ini diterapkan Bu di luar negeri, ya. Jadi apa maksudnya ya? Biar efisien dan biar melakukan sebuah kegiatan apapun sesuai dengan harapan. Itu namanya pendekatan politis. Ya, Bapak kalau mendirikan sekolah apa dasarnya? Nah, kebutuhan sendiri, kebutuhan masyarakat. Nah, masyarakat kalau sendiri mau maju, daya bonita mau orangnya, nggak bisa. Tapi masyarakat tentu untuk membantu apa? Partisipasi masyarakatnya sendiri. Ya. Jadi kalau dari luar negeri mampu, tidak perlu diminta orang tua udah menyiapkan masing-masing kebutuhan, bahkan udah disiapkan oleh apa? Oleh negara. Ya. Kalau kita kan keterbatasannya tidak semua, dan makanya dibutuhkan partisipasi masyarakat agar terjadi pembangunan sekolah itu baik, bagus, melibatkan semua bidang atau lainlah tingkatan di ada masyarakat sehingga sekolah itu maju. Jadi ada sekolah yang ketuanya itu adalah tokoh, kepala sekolahnya pejabat, wakil-wakilnya adalah anak-anak pejabat, gitu ya. Muridnya incu pejabat atau tetangga lingkungan pejabat. Jadi itu dipolitisir Bu. Agar apa? Mereka menyatukan sebuah misi visi. Ada yang begitu. Tapi kadang-kadang jadi otorita juga kalau kita tidak profesional. Ya. Ada. Ya itu kan situ di Bandung ada yang begitu Bu. Yang jadi yayasannya boleh, masyarakat umum boleh. Tapi kudu tokoh, kudu numpak menghana di Bandung begitu ya. Numpak pinter di Bandung boleh, kalau itu mau diangkat. Ada. Jadi si tokoh eta mau tetangga gitu Pak. Di sekolah tokoh-tokoh oke. Bawa kepala sekolahnya tingginya kene, udah jadi terhitung. Tanpa disadari itu berbasis sekolah. Makanya nanti yang sekolah, jadi orang nanya begini, anak saya biasa WC-nya WC dulu, nggak boleh jongkok. Aduh, sumpah manjong. Nah, anak saya biasa kalau pagi-pagi itu selalu cuci tangan gini. Aduh, siapa wasapal belum COVID ya. Jadi terbangun sekolah itu karena partisipasi dari masyarakat tersebut. Makanya ibu jangan salah lamun ayat yayasan saya mah yang ketuanya meriu itu pendekatan politis, boleh-boleh saja. Di mana nanti akan membidik masyarakat tertentu. Yang jelas sesuai kebutuhan. Lain sombong tiga ini kan jadi menteri bukan bisa mana. Gitu. Untuk miskin kan jadi pejabat. Karena untuk mengamankan APBN. Untuk menghilangkan penyakit korupsi, bisa ente, menurunkan korupsi, kita ikuti saja. Itu pendekatan politis. Apa miskin lain korupsi teh gitu untuk buka duit, ya
kita lihat saja. Tapi minimal memang ada keluarga itu kemudian malah itu dengan duitnya. Kalaupun dipakai akan bisa mengembalikan. Itu logika yang realistis lah ya. Jadi menurut pandangan Bu, pendekatan politik bertujuan untuk mendesain ulang enggak? Sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Jadi kalau berbasis sekolah tadi sesuai dengan keinginan. Makanya nanti ada sekolah yang go internasional, heran. Sekolah yang mahasiswanya orang barat semua, nggak heran. Atau kalau enggak anak pejabat semua, nggak heran. Karena dibangun seperti itu. Atau ada sekolah yang keren, siswanya apa semua lumayan, itu keren. Fasilitas bagus semua. Siapa? Ya yayasannya adalah organ yayasannya yang memiliki visi seperti ini. Bagus bener. Bapak ingat rumah jakat? Ya rumah jakat kan sekarang SMP-nya bagus loh. Tujuannya sekolah Islam itu. Terus mereka punya apa? Punya tempat pengasuh sendiri, punya tempat tidur sendiri, punya guru-gurunya juga punya potensi sendiri. Karena termasuk ponakan saya itu gurunya pertama membacakan dirinya. Sampai sekarang fasilitasnya lebih dari pegawai negeri Bu. Padahal dari uang zakat. Karena masyarakat percaya zakatnya eta diberikan diolah untuk menjalankan anak-anaknya yang tidak bayar. Jadi muridnya itu gratis semua, gurunya kan dibayar. Di mana atas? Siapa yang ngasih zakat? Orang-orang pejabat loh Bu. Punya pejabat semua. Jadi nggak pernah kekurangan. Kalau ada kegiatan selalu eksis itu. Sampai mobilnya tos ayah lumayan. Kantongnya tos ayah lumayan. Penitipan anak guru ayah deh. Saya mengikuti perkembangan dari itu. Ya karena memang kan orang kita mah sangat keras percaya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya agama, ya, bersifatnya ibadah. Jadi sedangkan kita masyarakat kita mayoritas Muslim. Jadi pintar punya pemikiran rumah zakat karena si masyarakatnya ada, konsumennya ada. Kan orang-orang yang zakat dua apa semua ya konsumen. Gurunya ada, asal memiliki kapasitas sesuai dengan kemampuan dan gajinya dia tinggi. Saya mengikuti, ya. Padahal itu sumbangan, duitnya dari sumbangannya dari zakat. Pintar itu yang punya rumah zakat, ya. Dan kita percaya dan selama ini ya dijalankan dengan baik dan benar. Nah itu jadi berbasis sekolah kebutuhan. Nah menurut Diknas mengartikan manajemen berbasis sekolah sebagai model manajemen yang memberikan otonomi besar kepada kepala sekolah, memberikan fleksibilitas pada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung semua warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, karyawan dan masyarakat, ya. Masyarakatnya kan orang tua, pengusaha dan sebagainya. Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan yang berlaku. Jadi sekolah zakat pun sama sekolah seperti biasa, tapi dia ada IT-nya, ada apa kan? Siswanya adalah yang orang duafa, fakir miskin. Beda lagi dengan ada juga panti asuhan, mendirikan pendidikan tidak sama dengan remajakan yang berbasis sekolah. Ada Bu Kristen, ada Kristen juga ada. Jadi punya yayasan Kristen yang diserkan kemana? Perguruan tingginya kemana Nata, Parahyangan. Kemudian sekolah yang SMA-nya ke Smart Dago, ke BPK,
Aloysius, Santa Yusuf, Santa Maria itu adalah yayasan. Kristen ya. Santo Maria Yusuf Romius Santo. Masih saya mau salah. Yayasan. Jadi saya pas ngajar Anda di mana? Ada dimasukkan ke saya. Bu maaf, datang itunya. Pengasuhnya namanya pondok pesantren. Saya titip ini anak saya 3. Uangnya dari yayasan kok gitu. Ya, saya anak ini ada belakangnya begini. Saya mau anak ini, oh silakan. Saya sekolah umum, soalnya asal dari banyak Pak. Gitu kan. Mereka titipkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang sesuai kebutuhan mereka. Jadi ibu jangan khawatir, bapak market itu ada loh. Cuman kita mendekat ke masyarakat yang mana. Saya tadi contohkan tadi yang rumah Jakarta ada pintar ya. Jadi pengertiannya apa sih? Jadi kalau gitu kan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan satu model pelaksanaan pengelola pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada internal. Jadi pas sekolah ini boleh-boleh aja kemauan ya. Pengelola sekolah untuk mengurus mengatur sekolahnya secara mandiri dengan dukungan sumber daya dan partisipasi dari warga sekolah serta masyarakat. Jadi dari anaknya Bu, dari anaknya, dari siswanya, dan dari orang tuanya, serta tadi stakeholder siapa masyarakat lain, itu misalnya pemerintah, pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha. Ibu ada sekolah BINUS, betul ya BINUS? Itu awalnya banyak pengusaha. Bagaimana mereka membuat inkubator bisnis? Akhirnya ya, karena berhasil, akhirnya naik. Itu biasanya mohon maaf keturunan ya. Naik, akhirnya memberikan menjadi sekolah yang tingkat tinggi. Apa yang di BINUS nggak ada, semua prodi ada. Termasuk UMKM-nya dia ada. Dia sebagai inkubator. Jadi yang nggak punya uang apa suruh kerja di BINUS itu. Pintar BINUS balik lagi, tadinya uangnya balik lagi ke sana. Nah itu ya. Itu bisa saja, cuma itu kebijakan sekolah. Bagaimana bisa meraup siswa yang banyak dan nilai nominal yang tinggi. Balik kalinya. Ya, kita pernah belajar dari Kopin, cuma di Kopin nggak jalan. Banyak malah koperasi di orang rese dibandingkan dengan dunia usaha. Biasanya apa pengurusnya yang persoalannya gitu. Mungkin sekarang udah bagus lagi. Jadi mereka lebih mudah. Jadi si pengusaha, anaknya pengusaha itu yang malah pendidinya. Di bisnis gede yang pengusaha balik lagi ke sana ke sekolah. Jadi partisipasi uangnya masuk sekolah. Itu kemana-mana. Itu sistem BINUS. Ya. Saya karena ada orang Garut tuh, orang Garut pertama BINUS berdiri dia jadi dosen. Anak pulang tapi mau alaf ya. Ibuna ke Chinese kan Garut. Bayang sana. Dan dia beliau mau profesor. Satu lagi jurnal meninggal. Sobat saya keliling dunia itu namanya CM. Seperti Chinese. Tapi bapaknya itu Hasan dan Kiai, ibunya mu'alaf. Wah, tapi agamanya subhanallah ya. Orang lain di mana, udah ke mana aja nama diri gue. Begitu tehnya saya satu warna sakit jatuh. Jadi jenis saya berusaha namanya, berusaha kita membantulah ini. Subhanallah, kita udah pintar bagus tulis buku. Karena nah ini jadi masyarakatnya seperti apa dibangun Bu? Masyarakat dibangunnya untuk mencapai tujuan dan cita-cita sekolah dan melakukan transformasi sekolah dalam kebijakan pendidikan nasional. Tadi jadi lulusannya tetap mendukung kebutuhan dari dunia kerja. Ini berbasis sekolah. Contohnya dia kita berbagi. Nah ini menurut Mulyasa ada 3 berbasis sekolah tujuan: meningkatkan efisiensi, jadi biar efisiensi, peningkatan mutu dan peningkatan pemerataan. Ya.
Ya, artinya semua partisipasi dari masyarakat itu digali. Jadi cari duitnya nggak ke masyarakat aja Bu, nggak ke pemerintah, ke masyarakat juga. Kan beda sudah gitu. Masyarakat dia bikin inkubator bisnis di mana? Cibulit. Cibulit itu deket apa Bu? Muncul. Itu kan banyak sekali hasil panen UMKM. Dibangun di situ. Disekolahkan anak-anaknya terus dia jadi karyawan di sana. Berkembang udah besar, teknologi dan sebagainya menjadi BINUS di Bandung. Jadi ada di sini cabang BINUS. Ya kan dulu mah nggak boleh ada cabang-cabangnya. Era nanti cabang IKIP Garut, IKIP Sumedang, wah itunya. Nah, itulah kebijakan yang lagi. Makanya tidak ada dikotomi negeri dan swasta. Swasta harus pandai menggali itu. Bagaimana caranya agar kita sama-sama diminati? Karena sekolah negeri juga sangat mahal sekarang. Nah, yang harus dimiliki adalah bagaimana sekolah murah bagus. Pasti marketnya banyak. Nah, lahannya tadi dicari dari partisipasi masyarakat. Beda dengan sekolah kedinasan Bu, nggak akan mundur. Seperti misalnya sekolah yang di bawah angkatan laut, di bawah angkatan udara, memang malah bangkrut karena ada kedinasan. Beda dengan sekolah kita swasta. Jadi Bapak Ibu harus membuat sebuah pendekatan politis. Itu namanya politis. Bagaimana meraup orang-orang dekat dengan kita, membantu bagaimana tujuan kita tercapai. Ya, dan sekolah kita tetap bahkan menjadi baik. Dari sisi ini mutu bagus, efisiensi dia, dan pemerataan. Kalau minggu-minggu lalu saya ceritakan kudu pinter ibu berwira swasta. Nah kalau berbasis sekolah gimana ibu memeratakan ini? Memilihnya, bagaimana meningkatkan mutu? Dengan apa? Dengan duit yang sedikit. Dengan caranya menggali masyarakat. Tadi contohnya BINUS, contohnya sekolah. Makanya ada sekolah, itu mah sekolah orang kaya. Kenapa orang kaya? Karena orang miskin kemana dirinya? Ditanya orang tuanya apa kerjaannya? Dosen mana? Dosen dia, standar. Dosen mana? Rada tinggi. Bapaknya Pak, pengusaha apa? Lahir di mana? Siapa? Ibu siapa? Ibunya Kincu. Chinese. Jadi apa? Tukang kerjaannya wira swasta lotek, tukang lotek Cina Bu. Benghar. Ya. Kenapa bisa begitu? Mereka punya strategi dagang sendiri. Ya minimal, ini standarnya lebih di pedagang kita. Itu udah standarnya kok. Jadi nggak mungkin mereka tidak kaya, tidak bagus, bahwa marketingnya udah baik. Nah itu strategi berbasis sekolah. Jadi masalah sekolah itu nggak banyak ngeluarin uang Bu. Kalau ada kegiatan ya dari orang tua. Jadi orang tuanya sendiri yang protes, anak saya kenapa belum studi wisata? Kenapa anak saya wisatanya ke Bali aja, di Singapura dong? Mangga hoyong mah, ya. Nah itu. Jadi inputnya dari mereka begitu ya. Kita kelola jadi output. Nah ini yang berbasis sekolah. Kemudian apalagi satu, manfaat dari berbasis sekolah itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi kita tahu kalau misalnya kita itu mahasiswanya banyak pengusaha, anak pengusaha, pasti standarnya 5, gajinya bayarannya. Kalau COVID terjadi ini kumaha masalah gajinya. Nah, kalau anak kita pejabat semua, apa kelemahannya? Segi mental karakter. Urang yang menawan, ayah sholat duha, kan jadi si ibu teh bahagia. Ya, anak saya kok bisa baca Quran kapan ya? Anak saya kok bisa
tahu sholat duha, kok apa? Ya kan bahagia, dia nggak pernah memberikan pelajaran tentang itu. Semua ada di sana. Ya. Kemudian sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Ya. Yang ketiga, sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah. Jadi walaupun ibu punya karakteristik sendiri bapak tentang sekolahnya, tapi tentu ini tidak akan menyimpang dari peraturan nasional, ya. Nah itu ya, semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Terakhir, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain karena kita menjalankan semua unsur dengan baik dan benar, dan kita bisa tingkatkan dengan inovasi dukungan dari orang tua, masyarakat, anak pendidikan. Kadang-kadang orang juga gini, kenapa ya sekolah itu jadi begini? Sayang, masyarakat menilai loh. Gimana ya anak saya itu ke sekolah nih, umur, yang gini-gini kemana ya? Saya akan ke sekolah ini deh, ke sekolah ini. Karena dia punya ciri khas sendiri, gitu ya. Nah ini berbasis sekolah manfaatnya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan. Ini saya kasih yang cantik Pak. Nah, terus poin ya. Karakteristiknya gimana? Nah, satu, memiliki visi misi cita-cita menjalan mewakili kelompok harapan bersama, meyakinkan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah dalam aktivitas pendidikan dan memberi arah kerja. Jadi sekolah yang bagus itu Bu, dari SMP sudah diarahkan pekerjaan anak. Makanya sekolah yang bagus berbagai macam ekskulnya. Ada olahraga semua, ada kesenian semua, dari melukis basah sampai melukis tanah, ada kan pasir, itu infrastrukturnya disiapkan. Kalau olahraga, dari olahraga yang biasa sampai softball, hoki disiapkan. Karena dari SMP inilah bakat ada, terlihat. Kan kata pendidikan juga kalau SMP itu kayak soldier ya, sifatnya, mentalnya juga tetap, disiplinnya. Saya kalau cari sekolah SD, SMP, SD, TK, nggak apa-apa. Karena bermain sama TK, SD, SMP saya cari yang membangun karakter. Ya, apanya? Pergaulannya, keilmuannya. Saya lebih suka heterogen. Jadi anak guru pintar aja menuntut kasihan sekolah ketua ini. Tapi bagaimana dia mengembangkan perilakunya yang sehat, mengembangkan inovasinya yang sehat, membangun pergaulannya yang sehat, mengerti begitu ya. Bukan harus pintar di SMP, pintar gue kan dulu, nanti SMA, SMP, kuliah jenuh dia boleh. Nah dari SMA baru. Kalau di Bandung ada Bu, ada istilah saya nggak nyebutkan. Kalau TK-nya ini pasti SMP, SD-nya ini, SMP-nya ini, SMA ini pasti kuliahnya ITB Unpad. Nah itu sekolah saya dulu. Tapi saya kalau ngambil IKI, yang sedikit kabeh. Tapi kalau hadir mulia, kamu mah tidak, saya mah suka SMA teh disuruh sama guru dulu ayat pelajaran tambahan, balenya anak ekonomi, tata boga, ngajahit, atau tata busana, atau tata kantor, begitunya di SMP Bu. Jadi sudah diarahkan ke SMP itu. Saya hanya ambil tata jahit Bu. Sama satu lagi apa tadi? Jahit busana. Jadi saya bisa buat jahit yang pola-pola lain mah. Ya. Pas keboga duit dia baju budak ngajahit selangan gitu ya.
dasar bisa. Tata boga saya nggak belajar masak bu, tapi ke tata kantor. Saya ingin kerja di kantor. SMA bu, saya selalu disuruh bu guru terangkan mulia. Luna cicing, sama oke. Saya sore. Kalau ingat, rawat bu, gak ada mulanya, mau udah apa nanti ditambah. Sampai teman-teman itu ngeliat aja. Oh ya, kamu bisa nerangin? Ya bisa kan air buku ya buku baca air buku terangkan gitu. Saya suka rajin karena tidak suka beli buku, pas suka minjem ke teman seminggu aja 3 hari dirampung jilidnya halaman masalah per halaman tahun. Jangan bela bakat gue lagi jadi ayam pintar tegaduh modal ada inovasi nama. So boleh kamu, tapi nanti praktek kamu ya bantu nyamannya. Padahal orang pintar jadi nyelang semus nya anehnya bogana. Saya cek orang cek ibu kalau anda madong berarti diberi bantu dibodoh dihina. Tidak mampu kata ibunya, saya bisa sendiri gitu. Kajian tilu hasil serangan. Ya jadi tong pakai pastor karena bapak ujiannya sendiri aja ibu. Apa aja saya akan pakai ibu bapak ya sendiri. Saya segitu lah, sok bebas kalau saya ngajar keluar. Enggak, tapi saya ingin pemikiran bapak itu kemana sih, seberapa persen ibu bapak menyerap pendidikan yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi itu, kemudian yang kedua juga diarahkan. Jadi saya SMA pas ikip teh bisa. Ikip teh boga duit balik ngajai-jai bu. Kalau bapak ikut pengukuhan saya, ada sahabat saya, dia pramugari, sok maksa, mau jahitkan baju. Saya kira butuh lumayan jadi sekolah kuliah teh ngajai. Dia pramugari, saya ingat, saya sampai nemuin, jadinya dia saya kira lumayan bu, nambah-nambah. Ya. Mendingan daripada ngilu kalah cekelah, kan capek ngurus kalau sekarang lumayan selama begini. Itu saya bisa kuliah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ekonomi tidak menjadi halangan bagi utama. Ya. Aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Jadi karakteristik anaknya kumaha bu, konsumennya kumaha, masyarakatnya kumaha, itu yang kita siapkan. Entah cek kurang, sama cek kurang pak, tidak sama yang gitu kayaknya. Nah, itu berbasis sekolah. Dari kecil aja bu, dari yang kecil-kecil. Saya ingin bisnis besar, tapi punten lingkungan saya ekonominya menengah ke bawah, terbiasa. Tapi alhamdulillah barokah. Karyawan ayah, berbagi ayah, kadang pulang balik alhamdulillah ya lampungan. Ngajar bertiga teh alhamdulillah lengkap. Ya sebelum ini di Garut mah combrol teh 500 perak. Di Bandung mah 5.000 tilu jeung hasil turun kalapanan. Ieu mah terus aduh kalapanan seueur nikmat. Tuang jeung gulai 20.000 tiga gulai di Bandung 75. Mustika itu nggak mahasiswa, saya udah punya lagi langganan aku kampung kita menjadi mahasiswa kasih kali mah saya sudah keringan mal beja-beja ke sini saya keliling sampai kemana-mana tempat bancakan dikejar dan saya ada kesehatan rumah bu keliling makan ya garutnya gulai segala mantap ya. Punya alhamdulillah masih bisa sehat. Iyalah. Makanya betah di Garut ya Bu. Tapi usia ya Bu. Jadi saya belajar Pancasila. Awas, saya mesti disebut di Garut karena itu mereka Bandung. Tentang disintegritas gitu. Keserian mahasiswa ya, alhamdulillah saling membutuhkan. Jadi terjadi proses perubahan strategic management. Jadi strategic managementnya kudu robah. Kalau berbasis sekolah, aku baru lagi kieu,
organisasi sekolah, dan gaya pengambilan keputusan, gaya pemimpin, penggunaan kekuasaan dan keterampilan manajemen. Jadi saya senang kalau punya kader lebih pandai dari saya. Kan benten Bu, saya profesor tentang IT mah ada dobol gitu. Sami gaptek gitu. Ada pas mahasiswa atau asisten saya kayak nonton nggak bisa, ya sekedar aku diajar oleh sekolah ya, asal untuk kepentingan suku saya aja, tapi untuk berekspresi saya sudah tidak lagi mampu untuk itu gitu. Kayak telah cepat, kedua gancang pokok, esek, apa, ya begitulah. Jadi saya kira harus membantu ada, dan jangan Bapak Ibu marah kesan saya ini dengan orang-orang yang muda, karena dia punya pemikiran lain. Yang kolotnya 3.000 alhamdulillah Kak, anggo keme dan diajarin kalau. Jadi kebetulannya landai, ya. Tapi kalau saya kajian lagi SMA, tadi SPG, lumayan ngerangke Pancasila sistem falsafah, filsafat, esai, menjalankan ontologi, epistemologi, mengulang. Anda lihat mohon dulu kabar dia sama pintar. Kalau dia sama ilmu, susah. Bagaimana latar belakang aksiologi, gimana Pancasila berguna, gimana aku berguna? Kan salah kena. Anda hidup, saya Modas, tempat saya hidup Modas, nah saya Bandung, Anda Garut tempat saya kan. Nah itu namanya Pancasila berguna sekarang. Karena ada persatuan. Tadi nggak kita pemimpinnya tebu, maaf ya. Jadi gitu lah ya. Jadi berubah. Kepemimpinan juga ada ilmu-ilmu terbaru. Manajemen ilmu. Dulu kita cuma cerita poak aja, sekarang sampai 56 jenis fungsi. Kolaborasi, konsolidasi. Ada lagi saya perilaku. Itu fungsi administrasi. Dulu kan poak doang. Sobot apalagi organisasi controlling nama, budgeting kan ada zamannya. Sekarang banyak lagi. Ibu mau pakai strategi apa yang penting efisien, bagus, berhasil barang-barang kayak itulah fungsi yang kita pakai. Makanya kalau ibu masih tesis ada keilmuan boleh-boleh aja. Yang penting nyata ada dan ilmiah sifatnya. Oh, mendapat di 10 kilo, kalau itu kan jalan baula, ada rumah lain ada. Jadi saya juga suka ke karyawan, kamu gimana kira-kira? Bu, MT Q. Ya sok aku ikut ya, itu dulu. Ya sok jangan. Karena kita sudah tidak bisa mengikuti perkembangan secara jauh dan dalam. Jadi anak muda mampu sekarang kreatif. Jadi jangan lupa karakteristik manajemen bersekolah itu ada perubahan. Tapi yang udah bagus mah tidak harus berubah, ya. Selama customer tidak komplain, konsumen siswa, orang tua, masyarakat tidak komplain. Leluasaan kewenangan mengolah sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan guna memecahkan masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, namanya karyawan PL, keuangan dan sebagainya. Jadi selalu kita kumaha X-nya. Jadi saya kalau ada kebijakan koroba-roba udah senyum, nggak apa-apa. Kalau itu perubahan bisa menggeser kita, bisa menambah kita, bisa meningkatkan kita, bisa mungkin kita terbelakang, ya harus nyadar lah. Bumuna dicolok cicing itu kan nyadar lah. Kalaupun masih saya sejarah dipakai pasti. Jadi jangan berpikir like in this time, yang harus kita apa? Kita bangun karakteristik kita mengikuti yang ada, ya. Walaupun saya rada termek IT ya diajar aku dulu ya, diajar. Beri tidur, ngobrol lah, bu tidur lah, bangun di malam, tidur udah anda itu jam sekali lanjut beres lah. Kami gitu.
menyisihkan waktunya, menyiapkan biayanya, menyiapkan yes, spiritual. orang yang adanya proper, yes, gue nggak syukur alhamdulillah. Ya, jadi saya kadang-kadang ada cek orang cek yuk, menikmati bagai-bagai kan menilai, udah tak kali disyukur. Kenapa Bapak Ibu saya mengalami dengan dirasakan Bahagianya. membantu budak dititipkan sanggering di telepon ke rumah sakit dan ujian ya jadi itulah bersyukur ketika Ibu Bapak masih mau membangun dirinya untuk ya bentuk mungkin bisa juga bukan saya baca kawan ya di sekolah dia masih kayak sekolah naik kamu nah bisa aja kan orang masuk sekolah itu macam-macam atau saya udah naik pangkat ya banyak deh usaha ribu keluar duit naik pangkat macam-macam lah jadi saya selalu menghargai ya itulah saya kira semua juga sama kan kita ngomongnya ya tidak ceplok jadi saya menghargai hasil Bapak Ibu tahun kopi paste ya silakan apapun pikiran saudara pikiran Bapak Ibu tuangkan nanti ujiannya. Nah MBS menurut Pranaksha administrator sekolah guru orang tua pihak yang terkait dengan pendidikan sekolah. Jadi perannya bukan guru saja, tetapi juga pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Bisa pemerintah daerah, kan pemerintah daerah juga punya budget, ya. Mungkin juga masyarakat setempat. Kalau itu di lingkungan industri, CSR mah. Kalau itu lingkungan pertokoan, itu ada dong sumbangsi buat sekolah itu. Karena atau misalnya mereka merekrut anak-anak didik kita bisa. Jadi MBS ini semua peran harus terlibat. Jadi Bapak strategikan siapa yang terlibat? Eksternal, ditulis. Internal, terus proses MOU, tinggal. Jadi strategi, ya. Jadi kamu dibaca lingkungan sekitar. Ayat tukang nom, tahu kan lo, tahu pak, objeknya tukang ayam bikin CSR lah, ini kan gimana kalau kita ada bikin obatnya, farmasi bikin apanya. Ya. Insya Allah tidak banyak hasilnya, tapi manfaat dalam kamu semua. Ya. Nah ini karakteristik yang keenam menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka. Bekerja sama, semangat tim dan komitmen manajemen berbasis sekolah yang menguntungkan. Jadi sekolahnya kudu untung rugi. Bakti sosial MBS, bakti sosial ada kue, ada pesantren, ada naon. Insya Allah rumah zakat sosial. Siapa lagi mah tidak untung. Buat apa untung itu? Buat investasi ya. Jadi investasinya lain di orang ibu bapak, tapi dari lingkungan sekitar. Ya, saya kalau ada kegiatan anak menari, telepon mau gaya mahal, ada organnya dari kami. Ini organ kan lumayan, orang kan keyboard nantenya, keyboard di tengah ya, katanya 1,5 juta mau kayak acara teh. Ininya, ininya dari situ kita ada sound system. Nanti Bu ada sound system dari kami sumbangan. Bayar. Jadi kegiatan konsumsi ada kami ada nih. Kami lagi mengeluarkan produk baru Bu. Apa minuman? Enggak, kumpul ke. Jadi orang kita keluar duit. Saya melakukan itu loh. Di fakultas lain di S1 setiap kegiatan dapat pernah 31 juta 11 juta bikin pengabdian kan dosen lumayan
promosi lagi Garut Bu. Ini siapa ini menikah fakultas ini. Oh ada yang begini, ada. Catatannya tidak boleh pinjam, apapun minta ke lembaga nggak boleh. Butuh ayah kursi, terserah aja. Kudu terima mau. Kerjaan itu mahasiswa nggak bisa nahan duit. Kalau orang tua, anak kecil Bu, atau belum bisa, itu bisa dipintar apa dipintarkan Bu? Ditampilkan dan dibangun hubungan dengan orang tua. Di saya ada orang tuanya yang punya restoran Bu. Dia pengubahan ke restoran gratis semua ya kan pengubahan panitia. Maju tawanya mah. Wah Bu, karena dia puas apa yang sudah kita lakukan terhadap anaknya. Itu MBS ya. Jadi karakteristik ini dibangun. Kemudian peran administrator sangat penting. Administrator itu apa? Manajer. Sangat penting Bu, karena disitulah leader berpikir, menyusun strategi yang harus dihubungi, tekniknya perlu kumaha, hasilnya nanti seperti apa, berapa kontribusinya ke kegiatan. Oh itu perlu mikir. Ya, saya kalau ada kegiatan ini pun tanpa pengumuman dari ini mah leadernya saya bisa bikin pengajaran ke mahasiswa. Saya cuma di ujung dapat sertifikat, tapi ya kalau nelfon ada satu kurting, beres tuh, kudu bisa gini. Dia belajar karakternya. Alhamdulillah. Ini anak dari mana dapatnya? Ya Bu, cuma bapaknya, Ridho yang saya Ridho Pak. Sumbangan bapaknya buat kegiatan anaknya karena anaknya tahu seperti itu. Ini saya lakukan juga di Universitas Garut. Kebetulan mata kuliah saya dan udah dihakikat. Jadi membangun karakter. Jadi anak salah satunya bikin tim kerja seperti itu. Ya, dengan masalah. Jadi efektivitas sekolah dinilai menuntut indikator multi tingkat dan multi segi serta ada nama multi thinking. Ya, yang terbaru multi thinking. Jadi kita harus berpikir kemana-mana. Tidak parsial ke sini aja enggak. Bisa ke gitu, bisa ke gitu. Menambah. Begitu. Pokoknya mau terima untung. Apa yang diuntungkan kegiatan saya? Mahasiswa jadi pintar dengan duit. Ada udah gitu para kerja. Karena dia pernah datang ke perusahaan tersebut. Ketiganya lembaga nggak keluar duit. Keempatnya kita mendapat pengabdian. Kelimanya lembaga terkenal di luar. Ya alhamdulillah sih. Sekarang fakultas lain mengikuti coba kan kita belum tentu karakteristiknya apa bisa tidak. Kalau saya udah beda kerjasamanya. Nah itu coba aja Bu. Tapi saya kalau jadi kepala sekolah atau jadi dekan dia lebih muang gitu. Jadi kalau di STP dia lebih tinggi, di sekolah dikumakan. Nah S3 pada tua Bu. Ketua Bapeda kuliah hadir, kedah hadir cik saya. Mujung teh juga situ. Biar ketua Bapeda teh dewan teh hadir, saya hadir dari Bandung. Dari orang libur kita kuliah. Ya ada singkat kuliahnya, materinya satu. S3 Bu, nanti bulan Juli teh beres kuliah. Ini semester 5 mata kuliah. Jadi ibu kita gampang, selama lupa. Baru main riset nanti ketemu di mana? Main riset. Keju mereka ketemu di rumah makan, mereka Bandung, mereka Pangandaran nanti nyampe. Ada laporan dan nanti itu masih jurnal. Setelah kuliah ini ada jurnal siensa. Nanti disertasinya saya terus. Sudah nilainya sudah ada di dalamnya. Tiap kuliah Bapak dikasih makan. Amazing. Aduk terus beda dong. Kan marketnya. Alhamdulillah nanti ibu minta tahun depannya langsung ke SD
Amin. Dokter masih lama. Kalau jurusan ilmu pendidikan, Iya, boleh. Karena nanti pendidikannya di pedesaan. Baik membangun kan maksudnya gitu. Membangun kan apa namanya kehasan kita adalah administrasi pembangunan pemerintahan desa. Ya, jadi dasar pemikirannya Indonesia ke depan secara lokal harus memajukan setiap desa sebagai tumpuan hidup masyarakat. Jadi mereka tidak pindah ke kota atau keluar pulau. Di sana banyak sekali potensi-potensi yang ada. Ada desa maju berbasis wisata, agrobisnis, ayah Pak Ketua Administratur, ayah masih lain. Berbasis smart IT, kan desa teh perusahaan beneran. Jika di luar negeri ayah khasnya, kilo perlampuan, ayah tak di Bandung ya tak, Dr. Bandung, pejabat Pemda Kabupaten Bandung. Ada lagi yang berbasis politik ekonomi, ya itu dewan. Bagaimana desa itu bisa maju dari segi politik melalui ekonomi? Itu teh CPR apa ya? Pencapaian lulusan Uniga itu ada 9, makanya saya minta oleh pemerintah hanya 9 mahasiswanya pertama, nggak boleh lebih. Ini 8 kurang biji, tapi alhamdulillah pertama dengan harga seperti itu, ya 8 orang. Kedana sama. Ya maksimum sama. Kedana makin lama. Karena profesornya 2. Satu profesor menguji 3, jadinya 6. Target kita sangat parah gitu ya. Billy Ayano juga, mudah-mudahan tidak. Alhamdulillah kita dapat 8. Yang satu lagi berbasis pemerintahan pedesaan, Pak, itu ada camat. Camat satu camat. Ya, ada berbasis pembangunan. Pak Ketua Bapeda, Pak Didin. Ada berbasis tentang SDM dosen. SDM berbasis apa coba? Inklusif. Jadi bukan membangun orang-orang yang normal. Rumah khusus. Ya. ABK. Nah, dia dokter pikiran. Sampai dibuat sampai masalah. Ini udah sampai masalah. Ya biarin aja mereka, tapi siapa yang kita tak sampai. Enggak SDM, saya mampu inklusif kalau gini-gini. Nah, jadi di desa itu bermanfaat inklusif, bukan hanya orang yang normal, tapi banyak juga karena di desa itu yang stunting dan sebagainya. Itu harus bermanfaat menjadi SDM. Kemudian yang satu lagi, tentang pengembangan manajemen pemerintahan desanya. Itu dia Ketua Widyaswara, Iya. Sekolah mantan pejabat itu provinsi Jakarta, tapi dia tinggal di Bekasi. Terus yang satu lagi udah 8. Jadi semua punya, cuman yang satu lagi tinggal apa? Keamanan. Itu ada teman dari itu yang mau datang, tapi baru beres dari Selandia Baru itu bulan ini. Itu bisa setelah istimewa di Jawa. Jadi gimana tuh progres saya baru ke Indonesia juga akhir November, yang di tahun lalu September nanti sudah mulai. Ada yang kesehatan dokter, dia konselor di apa itu negara mana bagian Amerika lah, baru nanti bulan depan. Itu kita tadinya ayat 11 tadinya, tapi nanti masih kita nggak boleh ya. Ada prodi anyar, ayo di kuliah sana nggak boleh. Ini sudah 8 aja jangan. Jadi targetnya karena saya
3 maksimum membimbing. Ini rasanya 2 pertanyaan dengan Promotor ya. jadi sebenarnya etika lemak itu akademik, makanya sama junta ya. Dia galak baik. Dios, karena saya titipkan menikah ke bapak-bapak sekalian. Biasa sekali, tidak biasa. Saya juga ingin loh, kalau nanti cari ahli doktor pedesaan berbasis wisata, ayah di Uniga, Pak, keliling se-Indonesia. Nah, belum ada di Indonesia. Kalau ahli SDM berbasis pedesaan ini, Bapak yang ahli, dokter Uniga, karena CPR-nya pasti 9. Kan pencapaian lulusan. Jadi satu orang sudah diarahkan nanti waktu wawancara, oh Bapak kesini, promotornya nanti harus perlu yang teknik. Jadi kita ambil dari luar juga, dari UGM, dari apa yang teknik. Yang ahli wisatanya, ambil profesor yang ahli wisata, bukan dari kita. Kan kita kan cuma punya Prof. Nijan, Prof. Hilmi, IT-nya ada, saya, Prof. Kania, Prof. Satika. Itu yang masih bisa kita. Nanti Bapak Ibu Profesor ganti saya. Amin ya Allah. Kan semua harus ada kader. Saya harus ada naik kaki roket. Harus ya, dan berbasis pendidikan, pedesaan berbasis pendidikan. Nah, itu tadi. Jurusannya apa? Ya itu tadi pemerintahan, pedesaan, pembangunan pedesaan. Boleh dari mana saja, MM bisa. Nanti ada matrikulasinya. Tentang itu juga studi apa yang berbasis wisata itu dari MM. Kita matrikulasi ini loh ranah teorinya. Kayak ibu kan jelasin ini gaya nggak sampai sini. Seperti ini tercipta dari ini. Kan dokter itu menghasilkan teori. Ilmu baru harus aksional, harus berfungsi, harus bermanfaat bagi masyarakat. Yang harus profesor itu manfaat. Ya. Jadi profesor teh lain yang duit, guru bermanfaat. Kamu yang duit masa jadi profesor atau dokter, enggak dia bapak yang duit teh gampang. Kalau profesor yang sebelah mayatnya kan profesor. Agar kita tidak seperti itu. Ke dokter mah aja, dok ini dok. Dan memang mobil anaknya seperti dokter itu mencari teori. Ya, ya mau biayanya teh di bawah 100 juta lebih karensi atas sekedar ikutan. Awalnya 35, selanjutnya dicicil selama 3 tahun. 3 tahun, kan saya kena 3 tahun aturannya. Kuliah masa tahun. Oh. 2 tahunnya tadi bayar riset dari kelas. Enggak weh, rumah promotor mah, yang di mana rumah Anda? Awal masuk 35. Ya? Awal masuk 35. 35. Selanjutnya ya kan kita juga harus operasional ya. Insya Allah kabolah ya. Amin. Dalam 1 semester, 1 tahun bisa. Terus dia tahu. Nah selanjutnya kan anak, ibu bapak bisa nyicil 10, 5 kemadinya. Beres 3 tahun. Sidang tertutup harus beres. Karena satu syarat S3 mah nggak boleh kurang dari 2 tahun. Itu syaratnya dari diktingnya. Boleh lah 3 tahun lebih sabulan kayak ibu tekeni cina kan atas kok tekeni ibu udah 3 tahun lebih dari sabulan. Nah itu tepat waktu. Tapi yang lagi viral sekarang begitu singkat sekali di media sosial. Apa? Yang lagi viral sekarang di media sosial itu. Singkat nama. Profesor. Dokter. Menteri yang sekarang terpilih. Pak Leo. Pak Ilham Terlebur gitu. Saya ada sekolah kita. Yang honoris causa. Bahwa Pertama di BRE dipaparin di Samara. tapi ini murni ini murni dari Universitas Akademik. Sumut Megawati Gati Unpad. Sanes honoris causa. Sanes honoris causa.
Prof, itu mah dokter akademik, akademik. Dokter biasa. Semua, tapi tidak boleh lebih dari 3 tahun. Udah kayak proses. Banyak, sebulan dokter. Ya, kurang. Benar sama habis. Bodoh. Oh iya kan? Ayo profesor 11 diambil dicabut lah. Profesor Mangkurat 9. Perguruan tinggi kita di sini banyak, ada 4 apa di sini. Wanita mah alhamdulillah 2 ge aman. Satu keringat yang berdarah-darah. Bercucuran ke bujur-bujurnya. Ayo ngomong, iya. Nggak maksudkan salaki, izin Pak Rektor atau jadi profesor. So, Bu Mulia magang, Pak Abdi Tawis. Mulai membuat izin, ayo minta izin. Dojo profesor di sini hari ini. Jadi kita mau pakai aja apa yang normal-normal saja. Karena nanti hasilnya itu akan beda. Sayang, kasihan ke lembaga, kasihan juga ke Bapak Ibu sekalian. Terus sekolah dokter mah geliran. Cuma 1 tahun. 1 tahun lagi itu izin di rumah tak kuliah lagi 2. Betul, ada dulunya. Kan materi nom, sabun. Habis apa? Habis, mohon. Saya kira ini berbasis, nanti saya kasih ya. Kalau Bapaknya salah. Akhirnya kembali, ini mah udah oke. Bapak punya materi lain tentang ini berbasis sekolah? Cari ya. Contoh sekolah yang berbasis manajemen, sekolah yang berbasis manajemen berbasis sekolah, ya. Contoh sekolahnya aja. Bapak udah tugasnya 1? Udah 2. Dua Kan kelompok. Ya, kita bahan ujian. Oh yang Contoh ini. Oh yang ini. Oh iya. Nanti bahan ujiannya seperti ini. Kedua apa? Jurnal. Ya. Kan Ibu, saya mah baik. Apa yang ditugasi itu yang diujikan. Yang pertama apa? Ada 4 poin Prof. Merangkum, mereview, kemudian mengomentari, merekomendasikan dari jurnal yang lain dan kesimpulan. Ya. Kan pakai salah satu. Ya. Jadi Bapak cari saja jurnal yang Bapak Ibu sudah baca. Tuangkan kembali begitu. Ya. Bu, Ya. Abi itu lebih dari buku karya Prof. Tapi itu kependakte itu lebih karya Bapak Kepala Kemenag HSCC. Tapi bunda ibu sebagai peneliti biasa bisa. Lalu sebenarnya Ibu Prof. Ini judulnya ini manajemen pembaharuan dan supervisi pendidikan. Tapi buku ada nama profnya. Penerbitnya Kimpa Mandiri ya? Penerbitnya Kimpa Mandiri. Ya, itu penerbit. Terus jadi anu karya Bapak Dr. Haji Cece. Mengenai manajemen mutu pendidikan ada Prof. Itu bisa. Bisa. Siap. Minggu kan Prof. Semua. Saya tidak pernah merekomendasi banyak-banyak. Ya siap Prof. Saya tidak pernah merekomendasi, tapi karena saya punya penerbit sendiri, jadi Kimpa Mandiri itu penerbit. Jadi Bapak Ibu kalau mau masukkan mangga gratis. Iya. Siap. Buat ngeluh, mana? Iya, mantap. Oh, iya. Ya. Ada Prof, ada buku nih. Kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, boleh? Boleh. Coba Pak. Buka mari Pak. Ada, Ya. itu di manajemen. Manajemen. Tapi manajemen. Kalau Bapak Ibu tentang leadership, kepemimpinan itu bisa ya. Kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Iya. Ambil, pakai Mandiri ya. Ya, Kan itu mah di penerbitnya langsung sekarang Pak Ibu bisa dicari. Iya. Gampang. Terkena meser, yang penting baca. Biar kayak Bapak Ibu punya wawasan. Ini menekan. Apaan? Oh iya. Iya, siap. Unsurkannya. Tapi itu memang mendapat 2 Bu. Jangan dari yang apa?
Kalau nggak salah saya bungkus ada 15 yang dari mulai tadi sharing untuk masuk ke profesor saya udah bikin buku tahun 2011 gitu rumah saya. Dan itu dikembangkan, dikaji dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ya mencoba nulis. Kan kalau tidak ada buku tidak tercipta ide. Ciptakan saja, dokumentasikan itu. jadi kita berarti itu anak itu kan baik Mewariskan ilmu melalui buku. Numaca alamnya mungkin yang sampai paksa. Ada hal yang mana lah, misalnya tersalios. Yang penting manfaat lah buat anak ini. Jadi maka dicatat aja. Banyak dah, bahkan saya bersanding dengan Prof. Damayanti. Dia ahli ilmu administrasi, saya pun ini. Salah satu orang yang mengakui kolusi dan nepotisme. Bukan yang bahaya adalah kami. Yang bahaya adalah kolusi. Nepotisme nama oleh dong. Asal profesional. Ya, asal profesional. Proporsional juga. Iya. Banyak orang rek mikir tabungan kabatul teman terkenal. Terkenal dulu. Iya. Saya kira nepotisme biasa bagus. Nah itu pencetusnya sudah ada mulia sih. Ada di buku tertentu itu statement itu. Jadi bikin statement itu tidak gampang. Ada riset. Iya, ada analisisnya. Jadi kalau ibu nyuplik bahasa Batur, terpakai sumber. Itu namanya pencuri. Plagiasi. Jadi kita menyuplik tadi kasih sumber belajar ya. Kasihan yang bikin kalimatnya. Pesan terakhir. Cukup 5 soal. Kan sudah ada. Tugas Bapak 2 kan? Ya. Yang 3 barusan, yang 2 lagi gimana gue? Oh. 5 cakap. Yang itu apunten lahir batin. Sami-sami. Apa yang sudah saya sampaikan diri ada kekurangan itu saya yang salah ya. Yang baiknya dari Allah. Semoga berkah manfaat menjadi amal ibadah bagi kita semua. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada. Bu, teori open atau close? Open.